Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana rabbana zidna 'ilma. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, marilah kita senantiasa meningkatkan serta memperbaharui rasa syukur kepada Allah Azza wa Jalla atas limpahan karunia yang tiada terhingga, khususnya kita mensyukuri nikmat iman dan Islam, nikmat sehat wal afiat. Sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut kita bisa beribadah, bisa beraktivitas, dan Allah meringankan langkah kaki kita untuk berjalan menuju masjid ini. Mudah-mudahan setiap langkah yang kita tempuh menjadi langkah-langkah yang mendatangkan keberkahan, menjadi langkah-langkah yang menggugurkan dosa-dosa kita, meninggikan derajat kita, serta mempermudah jalan kita menuju jannah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita panjatkan kepada insan mulia yang menjadi pedoman hidup kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'in, dan seluruh pengikutnya yang istiqomah berqudwah kepada beliau hingga hari kiamat kelak. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, pada kesempatan bulan yang lalu kita sudah membahas salah satu ummahatul mu'minin, biografi Ummu Salamah, ya. Biografi Ummu Salamah radhiyallahu anha. Adapun pada malam hari ini insyaallah kita akan membahas sahabiah yang juga menjadi istrinya Nabi Muhammad SAW, yaitu Sayyidah Maimunah binti Al-Harith radhiyallahu anha. Maimunah binti Al-Harith radhiyallahu anha. Masih dari kitab yang sama, kitab At-Tahirat karya Musa bin Rashid Al-Azmi, disebutkan bahwasannya hiya ummul mu'minin Maimunah bintil Harith. Dia adalah ibunya orang-orang beriman, Maimunah binti Al-Harith bin Hazan bin Bujair bin Al-Huzam bin Ruwaibah bin Abdullah bin Hilal bin Amir bin So'ah Al-Hilaliyah. Itu nama lengkapnya. Saya yakin nggak ada yang hafal ya. Minimal kita tahu nama ayahnya, Maimunah binti Al-Harith. Ummuha hiya Hindun binti Auf. Hindun binti Auf. Nama ibunya Hindun binti Auf. Nama ayahnya Al-Harith bin Hazan. Nama lengkap ibunya Hindun binti Auf bin Zuhair bin Al-Harith bin Hamatah bin Jurash bin Himyar. Panjang. Paling tidak kita tahu nama ibu dan kakeknya dari ibu, Hindun binti Auf. Dan kita akan membahas nama yang khusus ini, yaitu Hindun binti Auf, bagaimana dia merupakan seorang wanita yang mempunyai keutamaan dan kemuliaan yang sangat langka. Ya. Namun sebelumnya kita membahas terlebih dahulu biografi singkat daripada Maimunah bintil Harith. Disebutkan bahwa Imam Al-Bukhari dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad, ya, dan juga Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala
kana ismu Maimunah Barroh. Fasamaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Maimunah. Dulu namanya bukan Maimunah, tapi Barroh. Jadi Maimunah binti Al-Harith, nama aslinya adalah Barroh. Kemudian Rasulullah mengganti namanya menjadi Maimunah. Itu salah satu ciri khas, ya, salah satu ciri khas Nabi. Apabila ada satu nama yang mungkin kurang bagus maknanya, dicarikan nama yang lebih bagus. Seperti ada orang yang namanya Hazan, diganti sama Rasul namanya Sahal. Hazan itu kan sedih, Sahal artinya mudah, jadi supaya urusannya dipermudah. Sebagaimana Ali bin Abi Thalib punya anak laki-laki, Ali berkehendak menamai putranya Harb. Lalu kata Nabi, jangan Harb, ganti namanya Hasan. Hasan itu baik. Kalau Harb artinya apa? Perang. Bagaimanapun Rasulullah tidak ingin, ya, anaknya atau cucunya itu mempunyai nama yang sangar. Lebih bagus nama yang lembut, yaitu Hasan. Dan Rasulullah bersabda, inna bani hadza, sesungguhnya putraku ini, cucuku ini akan menjadi, ya, yuslih, ya, akan menjadi muslih, akan menjadi orang yang mendamaikan dua pihak yang berseteru di antara kaum muslimin. Ya, fi'ataini minal muslimin, yaitu pendukung ayahnya, pendukung Ali bin Abi Thalib, dan pendukung garis kerasnya Muawiyah bin Abi Sufyan. Maka pada tahun 41 Hijriah, ya, kita mengenang dalam sejarah Islam ada Amul Jamaah, tahun persatuan. Yang menyatukan siapa? Tentu Allah Subhanahu wa taala melalui perantara Al Hasan bin Ali yang semula hampir dinamai Harb. Harb itu artinya perang, Harbun. Ali punya anak lagi, namanya Harb juga. Mau dikasih nama Harb maksudnya. Ya, maka Rasulullah ganti, jangan Harb, namanya Husain. Gak tahu kenapa, Ali mungkin suka perang, ya. Jadi setiap punya anak laki-laki ingin diberi nama Harb. Tapi Rasulullah memberikan pesan dari pengubahan nama ini, bahwasanya Islam itu agama yang cinta damai. Perang itu opsional, opsi terakhir, darurat. Kalau sudah tidak ada cara lain, maka mau tidak mau harus siap berperang. Nah, begitu pula Barroh. Barroh mungkin dirasa kurang bagus secara makna dan juga dilafalkan juga kurang nyaman, maka diganti Maimunah, ya, Maimunah, ya, orang yang baik, ya. Kemudian diriwayatkan dari Abu Daud At-Toyalisi fi Musnadihi, ya, bahwa ismu Maimunah Zainab. Ada yang mengatakan juga namanya Zainab, antara Zainab atau Barroh. Tapi yang jelas Rasulullah memberi namanya adalah Maimunah, ya, seperti itu. Kemudian disebutkan fadailuha. Fadailuha yang bermakna keutamaan daripada Maimunah bintul Harith. Disebutkan oleh Imam Az-Zahabi, kanat min sadatin nisa'i, bahwa Maimunah ini termasuk penghulu. Sadah itu bisa diartikan penghulu, bisa diartikan orang yang terhormat, ya, wanita terhormat di antara kaumnya. Kemudian disebutkan riwayat dari Bunda Aisyah ketika Maimunah meninggal, ketika Maimunah wafat, Ibunda Aisyah berkata, "Zahabat wallahi Maimunah wa rumiya bi rasanika ala gharibika, amma wallahi innaha kanat min atqana lillahi azza wa jalla wa awsalina lirrahim." Ketika Maimunah meninggal, Ibunda Aisyah memberikan kesaksian. Apa kesaksian Ibunda Aisyah mengomentari Maimunah? Zahabat wallahi Maimunah, sungguh demi Allah Maimunah telah pergi meninggalkan kita. Warumya birosanika ala gharibika, ini satu frasa, satu kalimat yang kalau diterjemahkan secara letterlock, secara harfiah, rumia itu artinya dilempar. Birosanika, rosan ini artinya adalah tali kekang. Ala gharibika maksudnya di sini adalah unta. Ya, tali kekang itu lemparkan saja.
Nah, itu makna harfiahnya tidak mudah untuk dipahami, tapi maksud dari itu adalah khulli sabili, artinya biarkan saja. Dalam arti hendaklah kita mengikhlaskan kepergian Maimunah. Ya, zahabat wallahi Maimunah wa rumya bi rasanika ala gharibika, artinya demi Allah Maimunah telah pergi meninggalkan kita dan hendaklah kita mengikhlaskan kepergiannya. Amma wallahi, sungguh demi Allah, innaha kanat min atqana lillahi azza wa jalla. Maimunah itu termasuk orang yang paling bertakwa di antara kami. Ya, kami di sini berarti ya para sahabiyah, dan juga kami di sini bisa merujuk para ummahatul mukminin. Dia termasuk yang atqa, orang yang paling bertakwa. Wa ausalina lirrahim, dan dia adalah wanita yang paling rajin dalam menyambung tali silaturahim. Nah, ini penting sekali, karena di antara sesama kaum muslimin, di antara sesama kaum muslimah terjadi mungkin ya adanya benih-benih konflik ataupun permusuhan, biasanya karena jarang silaturahim. Jadi problematika umat Islam hari ini jarang silaturahim, sehingga sering suuzon, ya, jarang tabayun, seringnya suuzon. Wa qala al-Hafidz Ibnu Abdul Bar wa akhwatu Maimunah radhiyallahu anha li abiha wa ummiha. Ada dua saudara, ya, Maimunah mempunyai dua saudara yang seibu dan seayah. Saudara seibu dan seayah, Ummul Fadl, Ummu al-Fadl, Lubabah al-Kubra bintil Harith, Zaujul Abbas bin Abdul Muttalib. Jadi saudarinya Maimunah itu bernama Ummu Fadl, bisa juga dipanggil Lubabah al-Kubra. Panggilannya Lubabah al-Kubra, itu istrinya Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Kemudian yang kedua Lubabah as-Sughra. Ya, Lubabah as-Sughra bintil Harith Zaujul Walid bin al-Mughirah al-Makhzumi wa hiya Ummu Khalid bin Walid. Jadi saudarinya Maimunah yang seibu dan seayah itu ada dua. Yang pertama Lubabah Kubro, yang kedua Lubabah Sugro. Gampang ngapalinnya ya, Kubro sama Sugro, tapi depannya tambahin Lubabah al-Kubro dan Lubabah as-Sugro. Kalau Lubabah al-Kubro istrinya Abbas bin Abdul Muttalib, pamannya Nabi yang berjasa di dalam dakwahnya Nabi, Al-Abbas. Kemudian kalau Lubabah as-Sugro, saudarinya yang bernama Lubabah as-Sugro, itu dinikahi oleh Al-Walid bin Mughirah al-Makhzumi. Tidak lain dan tidak bukan, Al-Walid bin Mughirah adalah bapaknya Khalid bin Walid. Jadi kedudukan Maimunah di sisi Khalid sebagai apa? Maimunah itu siapanya Khalid? Bibi, ya. Jadi Maimunah adalah bibinya Khalid bin Al-Walid radhiyallahu anhu. Nah, akhwatu Maimunah li ummiha. Nah, sekarang kita membahas saudari-saudarinya Maimunah dari jalur ibu. Artinya saudari seibu tapi beda ayah. Karena ibunya Hindun binti Auf menikah 3 kali. Mungkin supaya lebih mudah bagi yang mencatat, boleh disiapkan papan tulis ya. Saya tulisin juga di papan tulis mungkin ya. Afwan ini. Karena nama-nama ini agak susah hafalnya Pak ya. Kalau dua tadi gampang, Lubabah, Sugro sama Kubro. Nah ini cukup banyak, ada 3 ya. Akhwatu Maimunah radhiyallahu anha li ummiha ada 3. Yang pertama Asma binti Umais. Asma binti Umais. Kemudian yang kedua Salma binti Umais. Ya. Ini saudarinya Maimunah. Yang kedua dari jalur ibu, artinya saudari seibu tapi beda ayah. Yang ketiga Zainab
binti Khuzaimah. Ya, ini disebutkan oleh Imam Az-Zahabi, kemudian juga Ibnu Hajar Al-Asqalani, bahwa Zainab binti Khuzaimah adalah saudarinya Maimunah. Ya, sambil menunggu papan tulis, berarti saudarinya Maimunah ada 5. Yang seibu dan seayah ada 2, yang seibu beda ayah ada 3. Pertama Asma binti Umais, kemudian Salma binti Umais, dan yang ketiga Zainab binti Khuzaimah. Kalau di urutan kitabnya seperti itu. Ya, meskipun secara usia mestinya Zainab binti Khuzaimah terlebih dahulu. Nah, intinya apa? Mereka, nama-nama yang disebutkan ini adalah orang-orang yang mulia. Karena Asma binti Umais itu adalah istrinya Ja'far bin Abi Thalib. Ya. Spidolnya ada ya Pak ya? Oke, siap. Baik. Kemudian akhwatnya, akhwat saudari-saudarinya juga Ummul Fadl juga Al-Kubra. Kemudian Lubaba As-Subra. Ini yang seribu dan
Ini yang Sayyidu tadi dan Asma. Ini alright. Kemudian Salma, Fitri, Umay. Ini pintu ada. Sama. Ternyata Zainab bintu Zainab ini juga berarti ibunya Maimunah binti keutamaan Maimunah sekaligus keutamaan ibunya itu terkait ini ya. Ummul Fadl tadi istrinya siapa? Nama suaminya Abbas, ya. Abbas bin Abdul. Kalau Ummul Fadl Sughra nama suaminya siapa? Al-Habib bin Mughirah. Berarti ini ibunya Khalid, ya. Khalid. Maka Maimunah binti Haris adalah bibinya Khalid bin Walid. Nah, Asma binti Umais ini menikah dengan Abu Bakar As-Siddiq. Ja'far bin Abi Thalib. Kemudian Ja'far meninggal, Asma binti Umais dinikahi oleh Abu Bakar. Suaranya Abu Bakar. Siddiq. Kemudian ketika Abu Bakar meninggal diganti Ali bin Abi Thalib. Luar biasa ya, keutamaan Asma binti Umais. Beliau ini yang kita itu mundur Ja'far bin Abi Thalib adalah sepupunya Nabi. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq orang terbaik setelah para Nabi dan Rasul. Dan Ali bin Abi Thalib terus dipilih khalifah yang keempat. Sama bin Umais, Hamzah, Khalid, Zainab binti Huzaimah, istrinya siapa? Ya, istri Rasul.
Jadi kita bisa mengetahui bagaimana keutamaan daripada Hind binti Auf. Beliau adalah ibu mertua terbaik sepanjang sejarah Islam. Kenapa? Karena menantu-menantunya orang-orang hebat semua. Mulai dari Zainab bin Huzaimah, istrinya Nabi, Maimunah, istrinya Nabi, Salma binti Umais, Hamzah bin Abdul Muttalib, Asma binti Umais nomor 3 ya. Abu Bakar Ali. Kemudian Abu Bakar Sugro yang melahirkan Sayyidullah Al-Maslul dan Abu Bakar Al-Kubur yang dinikahi oleh Abbas bin Abdul Muttalib. Nah, ini dari keutamaan daripada Maimunah binti Haris sekaligus menjadi keutamaan ibunya, yaitu Hind binti Auf, sehingga Hind binti Auf ini disebutkan sebagai orang yang ibu mertua yang paling terbaik sepanjang sejarah. Nggak dipakai ini. Baik, selanjutnya Zaujuha qabla Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nama suaminya Maimunah binti Al-Harith sebelum dinikahi oleh Nabi, dia dinikahi oleh Mas'ud bin Amru bin Umair Ats-Tsaqafi pada masa jahiliyah, kemudian berpisah lalu dinikahi oleh Abu Ruhm. Kemudian Abu Ruhm ini meninggal lalu dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zawaju Rasul sallallahu alaihi wasallam bi Maimunah radhiyallahu anha. Tazawaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ummil mukminin Maimunah bintul Haris radhiyallahu anha fi Dzulqa'dah min as-sanah as-sabi'ah lil hijrah, pada bulan Dzulqa'dah tahun ke-7 Hijriah. Waqtalafat al-athar fi zawajin Nabi bi ummil mukminin Maimunah bintul Haris hal tazawaja Rasul wa huwa muhrim am ba'da tahallulihi min ihramihi. Kapan Ibunda Maimunah dinikahi oleh Rasulullah? Yang jelas sepakatan para ulama tahun 7 Hijriah, bulan Dzulqa'dah. Tetapi yang menjadi perbedaan, Rasulullah menikahi Maimunah ketika beliau dalam keadaan sedang berihram atau setelah selesai tahallul. Karena ini bertepatan dengan peristiwa Umratul Qadha. Umratul Qadha, masih ingat Umratul Qadha? Tahun 7 Hijriah pastinya ya. Umratul Qadha adalah umrah yang diqadha, ya. Mengqadha umrah yang gagal pada tahun 6. Tahun 6 Hijriah Rasulullah ingin berumrah bersama para sahabatnya, tapi digagalkan oleh kafir Quraisy, lalu terjadilah perjanjian Hudaybiyah. Ya, tahu salah satu klausul atau butir-butir dari perjanjian Hudaybiyah, kalian baru boleh umrah tahun depan. Itu pun hanya 3 hari. Dan betul, setelah Rasulullah berumrah 3 hari itu mereka orang-orang kafir Quraisy mengusir. Ya. Padahal Rasulullah menawarkan tawaran yang baik supaya diizinkan, ya. Tapi mereka tetap mengusir Rasulullah SAW. Dan pada Umratul Qadha ini, ya, di tahun 7 Hijriah, kita sedikit mereview, ya, mengulang peristiwa Umratul Qadha. Bagaimana Rasulullah SAW mengajari para sahabatnya untuk melakukan ittiba. Apa itu ittiba? Yaitu menampakkan bahu dengan sebelah kanan dan menutup yang kiri ketika berpakaian ihram. Dan berlari-lari kecil, ittiba dan harwalah, berlari-lari kecil ketika tawaf. Kenapa? Karena orang-orang musyrikin Quraisy, mereka mengira bahwa kaum muslimin kanu fi dha'fin wa usrin wa syiddatin. Mereka ini sedang dalam keadaan lemah, kesusahan dan kesengsaraan. Sehingga orang-orang kafir Quraisy ketika Rasulullah sedang umrah, mereka terbesit niat untuk menyerang. Maka Rasulullah menyingsingkan, ya, kain ihramnya, ditampakkan lengannya yang kekar. Lengannya yang kekar dan berotot,
Dan para sahabat pun mengikuti beliau, dan Rasulullah mendoakan semoga Allah merahmati orang-orang yang menunjukkan kekuatan mereka di hadapan musuh-musuh mereka. Jadi walaupun kafir Quraisy ini sudah menunda pelaksanaan umroh yang sejatinya ingin dilaksanakan tahun 6 Hijriah ditunda setahun kemudian, itu pun mereka masih punya niat jahat untuk menyerang Rasulullah. Maka dari itu Rasulullah menunjukkan lengan kanannya yang sampai sekarang masih dipertahankan. Jadi kalau bisa sebelum umroh olahraga dulu Pak ya, supaya kelihatan mentekol gitu ya, supaya kelihatan kekar. Karena memang sunnahnya seperti itu, laki-laki harus terlihat kuat. Ya, al-mu'minu al-qawiyyu khairun wa habu ilallah minal mu'min ad-dhaif. Mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Kuat dalam segala halnya, ruhiyahnya, ilmiahnya, termasuk fisiknya. Ya, syukur-syukur ekonominya, ya seperti itu. Nah, pada peristiwa umrah ini Rasulullah menikah dengan Maimunah melalui perantara Al-Abbas. Al-Abbas, pamannya Nabi. Pamannya Nabi adalah saudara iparnya Maimunah. Ya. Jadi di sini terjadi perbedaan pendapat. Rasulullah itu masih dalam kondisi berihram atau Rasulullah sudah selesai ihramnya, sudah tahallul, sudah halal. Nah, mereka yang mengatakan, mereka yang berpendapat bahwa Rasulullah menikahi Maimunah dalam keadaan beliau sedang berihram disebutnya muhrim. Orang yang berihram disebutnya muhrim. Kalau orang yang haram dinikahi itu mahram. Kadang orang Indonesia salah ngomong ya, itu bukan muhrim kok, emang bukan lagi nggak ihram, harusnya bukan mahram gitu ya. Ya bukan mahram, jangan berjabat tangan. Nah, tapi seringnya disebut bukan muhrim, padahal muhrim itu orang yang berihram ya. Kalau orang yang haram dinikahi itu mahram. Nah, Ibnu Abbas, tazawwaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Maimunah wa huwa muhrim. Rasulullah menikahi Maimunah dalam kondisi beliau sedang berihram. Imam Az-Zahabi ya, kemudian Al-Waqidi. Ya, kemudian riwayat dari Ibunda Aisyah, dari Ibnu Hibban, dari At-Tahawi dalam kitab Syarah Muskilul Asar. Jadi ada banyak yang berpendapat bahwa Rasulullah menikahi Maimunah ketika beliau dalam kondisi ihram, muhrim. Ibnu Abbas, Al-Waqidi, kemudian riwayat dari Aisyah, kemudian At-Tahawi dari dalam kitab Syarah Muskilul Athar. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua mengatakan bahwa Rasulullah menikahi Maimunah itu ketika sudah tahallul, artinya sudah tidak ihram lagi, sudah selesai manasiknya. Nah, kemudian di sini disebutkan riwayat-riwayatnya yang paling kuat dari Yazid bin Al-Asam. Yazid bin Al-Asam adalah ya saudarinya Maimunah. Haddasatni Maimunah bintul Harith anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tazawwajaha wa huwa halal. Saya langsung mendengar dari Maimunah bahwa Rasulullah menikahi dia ketika Rasul sudah selesai. Ya, ihramnya sudah halal, sudah tahallul. Wa kanat kholati wa kholati ibni Abbas, dan Maimunah adalah kholati, bibi dari garis ibu. Kalau bibi dari garis ayah namanya ammah. Ya, kalau ini kholah. Ya. Kholah dan ammah sama-sama bibi, ya, tapi beda jalur. Kholah. Riwayat Yazid bin Al-Asam. Riwayat yang mengatakan bahwa Rasulullah menikahi Maimunah dalam kondisi selesai ihram, sudah halal. Tapi Ibnu Abbas mengatakan ketika beliau sedang ihram, ini sama-sama keponakannya Maimunah ini. Nah, sama-sama keponakannya Maimunah. Jadi Maimunah ini otomatis menjadi bibi terbaik dalam sejarah ya, sepanjang sejarah ya. Kalau ibunya ibu mertua terbaik, kalau Maimunah berarti bibi terbaik sepanjang sejarah. Kemudian riwayat Imam At-Tirmizi, ya, kemudian Imam Malik, kemudian Ibnu Qayyim, ya, dan Imam Nawawi, banyak ya. Imam Nawawi, Imam Malik, Ibnu Qayyim, At-Tirmizi,
Kemudian dalam kitab Sahih Muslim, yang jelas jalurnya dari Yazid bin Al-Asham. Kalau yang satunya dari Ibnu Abbas. Nah, kira-kira mana yang lebih roji, mana yang lebih kuat? Penulis kitab ini mengatakan bahwa yang benar anna Nabi sallallahu alaihi wasallam tazawwajaha halalan. Rasulullah menikahi Maimunah ketika beliau sudah selesai ihram, sudah tahallul, sudah ke kondisi halal. Ini riwayat aksarus sahabah. Kebanyakan para sahabat memegang pendapat ini. Kemudian yang kedua, hadis dari Ibnu Abbas, ya, itu ta'wilu hadis Ibnu Abbas annahu tazawwajaha fil haram wa huwa halal. Dalam kondisi sedang di bulan haram. Muhrim di situ maksudnya di bulan haram, bukan sedang ihram, tapi dalam kondisi sudah halal. Ya, dan yang ketiga, alasan ketiga kenapa yang diperkuat adalah pendapat bahwa Rasulullah menikahi Maimunah setelah beliau halal, maksudnya setelah selesai ihram, karena ta'arudul qaul wal fi'al. Tidak mungkin adanya kontradiksi antara perkataan dan perbuatan. Rasulullah sendiri yang melarang bahwasanya seseorang itu tidak boleh melakukan akad nikah ketika sedang ihram. Jadi nggak mungkin Rasulullah ya ta'arud di situ. Kemudian jawabu jama'atin min ashabina anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana lahu ayatazawwaj fi halil ihram wa huwa mimma khussa bihi dunal ummah. Atau ada juga yang berpendapat kalaupun Rasulullah menikahi dalam kondisi muhrim, sedang berihram, itu kekhususan bagi Nabi. Nah, ada pendapat dari Syekh Abu Bakar Jabil Al-Jazairi dalam kitab Hadal Habib Ya Muhib, beliau mengambil jalan tengah. Ketika beliau sedang ihram, sedang dalam kondisi muhrim, ya, itu baru lamaran. Adapun akad nikahnya setelah halal. Kira-kira bisa dipahami ya? Karena ada beda pendapat nih. Ibnu Abbas, muaranya di Ibnu Abbas dan Yazid bin Al-Asham, yang kedua-keduanya sama-sama keponakan. Tapi Yazid bin Al-Asham langsung mendengar dari Maimunah. Ya, sementara Ibnu Abbas mungkin dari pendapatnya beliau pribadi atau dari ayahnya. Tapi yang jelas kalau jalan tengah versi Abu Bakar Jabil Al-Jazairi, Rasulullah menikahi Maimunah itu setelah halal. Adapun lamarannya mungkin ya ketika masih muhrim. Ya, ini jalan tengah ya, supaya tidak terjadi perdebatan yang runcing dalam permasalahan ini. Karena nanti kaitannya dengan kita yang mungkin sedang berihram, bolehkah kita menjalankan akad? Jelas tidak boleh. Jelas tidak boleh. Kalaupun itu Rasulullah muhrim, itu khususan Nabi, itu pun masih ditakwil ya. Ada riwayat dari Yazid bin Al-Asham yang kuat bahwa Rasulullah itu menikahi Maimunah setelah halal. Ini pendapat yang mu'tamad. Nah, kemudian Ibunda Maimunah radhiyallahu anha meninggal, wafat Maimunah di tahun 51 Hijriah. Tahun 51 Hijriah. Ini pendapat yang terkuat. Ada yang mengatakan beliau meninggal pada tahun 61 Hijriah di masa kekhilafan Yazid bin Muawiyah. Ini pendapatnya Al-Waqidi dan itu salah. Ya, disalahkan. Kenapa? Karena mestinya Maimunah itu meninggal sebelum Aisyah. Kalau tahun 61 Aisyah sudah meninggal terlebih dahulu. Jadi yang tepat adalah pendapat Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dan Ibnu Abdul Bar bahwasannya Maimunah bintul Haris itu meninggal pada tahun 51 Hijriah, bukan 61 Hijriah. Ini pendapat yang paling rajih. Nah, kemudian pendapat Imam Nawawi juga mengatakan bahwa beliau meninggal tahun 51. Jadi banyak ya, Ibnu Abdul Bar, Ibnu Hajar Al-Asqalani, Imam Nawawi mengatakan beliau meninggalnya usia 51 Hijriah. Di tahun 51 Hijriah, mohon maaf ya. Kemudian janazatuha wa dafnuha. Rawas Syaikhani fi sahihaihima an Atha, diriwayatkan oleh Bukhari Muslim Syaikhani dalam kitab sahih mereka dari Atha bahwa hadarna ma Ibnu Abbas janazata Maimunah bi Saraf. Kami menghadiri pemakaman Maimunah di Saraf. Saraf atau Sarif di sini ya, Sarif. Bukan shin ya, tapi sin.
Sarif ini adalah sebuah tempat di mana Rasulullah, kalau bahasa kitanya apa? Bulan madu dengan Maimunah. Jadi Maimunah ketika dilamar, kalau kita menggunakan pendapatnya Abu Bakar Jabil Al-Jazari, dilamar ya, ketika kondisi ihram, dinikahi setelah halal, lalu diusir ya, oleh kafir Quraisy kan, untuk segera pergi meninggalkan Mekah. Maka Rasulullah baru berkumpul dengan Maimunah, bulan madunya di luar Mekah, tidak di Mekah, yaitu di wilayah namanya Sarif ya, Sarif bukan Sarof, Sarif ya. Dan di tempat itulah Ibunda Maimunah dimakamkan. Jadi tempat beliau bulan madu, disitulah beliau dikebumikan. Kata Ibnu Abbas, hadhihi zaujatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa idza rafa'tum na'syaha fala tuza'zi'uha. Ini adalah istrinya Nabi, dan kalau kalian sudah mengangkat jenazahnya, kalian angkat kerandanya ya, maka janganlah kalian menggoyang-goyangkannya, jangan digoyang-goyangkan, jangan diguncang-guncang ya. Warfaku, dan angkatlah dengan penuh kehati-hatian, dengan lemah lembut. Fa innahu kana indan Nabi sallallahu alaihi wasallam tis'un kana yaqsimu lisaman wala yaqsimu li wahidah. Karena Rasulullah itu ya mempunyai 9 istri ketika beliau sebelum wafat ya, sebelum Rasul wafat ada 9 istrinya. Dari 9 itu yang beliau berikan jatah, artinya mendapatkan nafkah batinnya itu 8, yang 1 tidak mendapatkan. Siapa yang tidak mendapatkan? Dari 9 istri Nabi, selain Khadijah ya, ketika Nabi hidup, Aisyah, kan kita urutin dulu, 9, Aisyah, kemudian Hafsah, Saudah dulu ya, Saudah, kalau diurut dari pernikahannya, urutan pernikahannya, Saudah, Aisyah, Hafsah, kemudian Ummu Salamah, kemudian Zainab binti Jahash, kemudian Ummu Habibah, ya, kemudian Juwairiyah, kemudian Sofiyah, kemudian Maimunah, 9. Mulai dari Saudah, Aisyah, Hafsah, Ummu Salamah, Zainab binti Jahsin, kemudian Juwairiyah, kemudian Zainab binti Jahsin, Ummu Habibah, kemudian Juwairiyah, kemudian Sofiyah, kemudian Maimunah. Dari 9 ini Rasulullah memberi jatah kepada 8, yang 1 tidak. 1 ini siapa? Saudah. Ya, karena Saudah menghibahkan jatahnya kepada Aisyah. Ya, seperti itu. Ini riwayat Ibnu Abbas. Kemudian Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari mengatakan yustafadu minhu anna hurmatal mu'min ba'da mautihi baqiyah kama kanat fi hayatihi, bahwa kehormatan tubuh seorang mukmin itu tetap berlaku, tetap eksis ba'da wafati, setelah dia meninggal. Artinya jasad dan tubuh seorang mukmin itu tetap berharga meskipun sudah tidak lagi bernyawa, harus dimuliakan. Ya, harus dimuliakan. Bahkan kalau dalam kondisi perang sekalipun, meski sudah meninggal, itu harus kita selamatkan. Jangan sampai dimutilasi oleh musuh atau diperlakukan buruk oleh musuh kita. Jadi itulah pentingnya tubuh ya seorang mukmin. Sudah meninggalnya saja masih harus dihormati, apalagi masih hidup. Ya, tidak boleh asal dipukul, asal dikepruk, nggak boleh ya. Nggak boleh main fisik seperti itu. Baik, demikian mungkin sekilas tentang Ibunda Maimunah bintil Harits radhiyallahu anha. Di antara pelajaran yang bisa kita petik, beliau adalah orang yang sangat bertakwa, yang paling bertakwa di antara para sahabat yang lain, dan beliau adalah orang yang rajin menyambung tali silaturahim. Dan hikmah berikutnya, ini belum dibahas tadi, bahwa pernikahan Rasulullah dengan Maimunah ini menjadi salah satu asbab perantara hidayah Khalid bin Walid masuk Islam. Ya, di antara perantara hidayahnya adalah pernikahan ini. Jadi Rasulullah mengumpulkan nasab mulia ini. Ya. Jadi Maimunah bintul Harits ada di jalur kehormatan, di jalur mulia. Sehingga
Khalid bin Walid merasa bahwa bibinya dinikahi oleh Nabi, nah ini satu kesempatan bagi dia untuk lebih dekat lagi dengan Rasul. Karena Rasul memang membuat surat khusus, menanyakan kabar khusus bagi Khalid bin Walid. Kata Rasul apa? Bahasa kitanya ya, sangat disayangkan. Eman. Sangat disayangkan orang sehebat Khalid bin Walid kok nggak dapat hidayah. Jadi sampaikan salam saya kepada Khalid sebelum Khalid masuk Islam. Dan akhirnya dengan pernikahan ini menjadi salah satu pintu hidayahnya Khalid bin Walid masuk Islam. Hikmah daripada pernikahan Rasulullah dengan Maimunah bintil Harith. Wallahu a'lam bishawab. Aku qouli hadza, astagfirullah li wa lakum. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.